Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Amir bin Amr bin Al-Aqwa adalah saudara dari Salamah bin Aqwa, seorang remaja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelarinya sebagai pasukan pejalan kaki terbaik. Karena itu, Amir pun lebih dikenali dengan nama Amir bin Aqwa. Ketika terjun dalam perang Khaybar, dua bersaudara Al-Aqwa dari Bani Aslam ini bahu-membahu memerangi kaum Yahudi. Amir bin Aqwa menyenandungkan suatu syair untuk membangkitkan semangat. Kalau tidak karena engkau, wahai Muhammad, tidaklah kami mendapat hidayah, tidak sholat dan berzakat. Kami dicukupkan dengan kelebihan engkau. Maka turunkanlah atas kami ketenangan dan teguhkanlah kaki-kaki kami menghadapi musuh dalam peperangan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu para sahabat tentang syair yang disenandungkan tersebut. Beliau menanyakan siapa penyenandungnya. Amir bin Aqwa, kata para sahabat. Semoga Allah akan mengampuni Amir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu pertanda beliau senang dengan apa yang dilakukannya. Tetapi para sahabat pun menangkap pertanda pula. Jika beliau mengkhususkan doa pada seseorang dalam suatu pertempuran, pastilah ia akan menemui syahid. Amir memahami pula hal ini, dan ia menjadi sangat gembira dan bersemangat menggempur musuh. Ketika pertempuran berkecambuk dengan sengitnya, muncullah Marhab, seorang pahlawan Yahudi yang sudah sangat dikenal di daerah Khaybar dan sekitarnya. Ia dikenal dengan keberanian dan kepiawaiannya dalam adu senjata. Ia menantang duel sambil menyombongkan nama besarnya. Tanpa banyak pertimbangan, Amir meloncat ke hadapan Marhab sambil mengucapkan perkataan untuk mengimbangi kesombongan Marhab. Penduduk Khaybar tahu, akulah Amir, pahlawan perang yang perkasa, menyerbu musuh seorang diri tanpa takut apa-apa. Dua orang yang ini pun bertempur dengan serunya. Tampaknya kekuatan mereka berimbang. Pada suatu kesempatan, posisi Amir di atas angin dan sangat menguntungkan. Ia siap memberikan pukulan terakhir dengan pedangnya untuk menghabisi perlawanan musuhnya. Tetapi tanpa disadari, hulu pedangnya melentur dan ujung pedangnya berbalik mengenai ubun-ubun kepalanya sendiri hingga ia tewas seketika. Pasukan Muslim yang melihat peristiwa tersebut spontan berkata, "Kasihan Amir, ia terhalang memperoleh mati syahid." Salamah bin Aqwa yang berada tak jauh dari tempat saudaranya itu pun merasa kecewa dan menyesal atas kejadian yang menimpa Amir. Ia beranggapan seperti kebanyakan sahabat lainnya bahwa Amir mati karena bunuh diri. Walau itu dilakukan tanpa sengaja, tentulah ia kehilangan pahala berjihad dan kematian sebagai syahid. Ketika perang pada hari itu usai, Salamah menceritakan peristiwa yang menimpa Amir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, benarkah pahala Amir gugur karena kematiannya tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan arif memberikan jawaban yang menenteramkan. Ia gugur sebagai pejuang, yakni mati syahid. Bahkan ia memperoleh dua macam pahala. Dan sekarang ini ia sedang berenang di sungai-sungai surga. Hati Salamah menjadi senang dengan penjelasan Nabi. Bahkan pandangan tembus beliau atas saudaranya yang telah syahid tersebut meningkatkan semangatnya untuk terus berjuang membela panji-panji agama Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Bumi akan ditarik dan didatarkan, akan melanjutkan perjalanan menuju persidangan di hadapan kepada Zat yang telah menciptakan dan membangkitkannya lagi. Semua akan dikumpulkan dalam dataran luas dan rata. Matahari akan didekatkan 1 mil, peluh bercucuran, hingga ada yang tenggelam karenanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, pewaris hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk berjelak mata? Beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia tersiksa di dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya. Di antara mereka, ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada pula yang sampai pinggangnya, ada juga yang keringatnya sungguh-sungguh menyiksanya. Perawi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dengan tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Di antara hal yang membuat mencekam adalah didatangkannya neraka pada masa-masa di padang mahsyar tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didatangkan neraka di hari itu dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Masa penantian sungguh hari-hari mengerikan dan menyakitkan. Letih dan lelah menunggu dimulainya persidangan. Pergilah manusia kepada Nabi Adam, meminta untuk memohon syafaat kepada Allah Ta'ala. Namun Nabi Adam menjawab, sungguh hari ini Robku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh dia melarangku akan suatu pohon, tetapi aku berbuat maksiat. Aku juga butuh syafaat. Pergilah ke selain aku, pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka pun lantas mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan meminta supaya beliau memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Namun, beliau tidak mampu untuk mengabulkan permintaan itu. Kemudian mereka melanjutkan menuju Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Akan tetapi, mereka semua tidak mampu dan mengatakan perkataan yang kurang lebih sama. Sungguh, hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Akhirnya, mereka mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta supaya beliau memohonkan syafaat kepada Allah. Beliau pun lantas berangkat hingga sampai di bawah arsy. Beliau bersujud kepada Rabb, kemudian Allah Ta'ala ajarkan pada beliau pujian-pujian kepadanya, serta keindahan sanjungan terhadapnya yang belum pernah dia ajarkan kepada selain beliau. Hingga akhirnya Allah Ta'ala pun mengabulkan doa Rasulullah tersebut. Pada saat persidangan yang menegangkan, Allah Ta'ala datang, sedangkan malaikat berbaris berurutan. Manusia yang selama ini di dunia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta
menghina orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain, maka saat itulah manusia akan dituntut atas apa yang telah dilakukan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan di dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Kemudian orang-orang yang akan binasa dihisab di depan banyak orang, sehingga dia akan sangat malu dengan dosa-dosanya. Manusia akan diberikan catatan amalannya. Orang yang celaka akan menerima catatan amalan dengan tangan kirinya. Dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala." Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 31. Kemudian tibalah hari penimbangan. Sekecil apapun amalan seseorang di dunia, pasti akan Allah Ta'ala datangkan pada hari kiamat, termasuk berbagai kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukan manusia semasa di dunia. Meskipun tidak ada orang yang tahu, dan meskipun semasa di dunia manusia telah melupakannya, kemudian manusia akan dikelompokkan. Orang zalim akan dikelompokkan dengan orang zalim, orang munafik dengan orang munafik, dan lain sebagainya. Lantas Allah Ta'ala jadikan tempat tersebut begitu gelap. Manusia akan melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, licin menggelincirkan, terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri berujung bengkok. Banyak manusia akhirnya tergelincir dan jatuh ke dalam panasnya neraka jahanam, dan tidak ada yang menjamin kita kelak dapat melewatinya dengan selamat. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala beri keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian didatangkan jembatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu?" Jawab beliau, "Licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'adan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh, mungkin terkadang kita terlalu tersibukkan dengan dunia dan melupakan kengerian di hari kiamat. Padahal kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Saat ini, hari-hari yang sedang kita jalani adalah kenyataan bagi kita, dan hari kiamat itu masih dalam berita yang harus dipercaya. Kelak di hari kiamat nanti, hari kiamat adalah nyata, dan hari ini
adalah cerita yang akan disesali oleh banyak manusia. Itu pasti terjadi suatu saat. Wallahu a'lam bishawab.